Apa kabar semuanya? Kita masuk musim liburan anak sekolah juga. Oke. Bulan ini kita akan masuk dalam tema tentang thank God for your goodness, ya. Selalu baru setiap hari. Kebaikan Tuhan selalu baru setiap hari. Thank God for your goodness, ya. Nah, kali ini bagian saya adalah gini, menikmati Tuhan. Katakan sama-sama menikmati Tuhan. Mungkin beberapa orang, Tuhan dinikmati. Oh iya. Kalau kita belajar tentang kekristenan, dasar kekristenan, maka gereja-gereja di dunia itu ambil dasar kebanyakan dari sini. Katekismus Westminster. Nah, Katekismus Westminster diawali dengan sebuah pertanyaan. Apa tujuan hidup manusia? Apa tujuan hidup manusia? Kenapa saudara dan saya ada? Kenapa saudara dan saya lahir? Kenapa saudara dan saya diciptakan? Jawabannya adalah begini. Tujuan utama hidup manusia ialah memuliakan Tuhan dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Katakan memuliakan Tuhan dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Memuliakan Tuhan artinya apa? Memuliakan Tuhan artinya gini, mengakui Tuhan sebagai penentu tujuan hidup kita. Dan sebagai pemerintah hidup kita, sebagai raja dalam hidup saudara dan saya. Itu memuliakan Tuhan. Sehingga kita bisa hidup dalam rencana Allah, kita bisa hidup dalam kerajaannya, menyatakan kerajaannya. Apapun yang kita lakukan, perhatikan ini, kalau saudara mau belajar memuliakan Tuhan, memenuhi rencana Allah, kenapa kita lahir, gini, apapun yang kita lakukan, kita harus menjadikan Allah dan firman-Nya sebagai pertimbangan utama. Oke? Kadang-kadang kita nggak melakukan itu, kita putus-putusin sendiri aja, kita cari apa yang enak buat kita cari apa yang paling baik menyenangkan buat kita, tanpa peduli tentang Tuhan dan firman-Nya. Menikmati Tuhan apa? Menikmati Allah berarti begini, menjalin hubungan yang intim dengan Allah dan bersuka cita di dalamnya. Dan semua ini ada di dalam visi misi dari CLCC. Nah, saya percaya kalau Tuhan begitu baik, maka setiap kita mau menikmati Tuhan. Yang mau katakan amin? Yuk kita lihat firman Tuhan sama-sama. Mazmur 16 ayat 5-11 dalam terjemahan BIMK. Tuhan, Engkau saja yang kumiliki. Engkau memberikan segala yang kuperlukan. Nasibku ada padamu. Sungguh indah pemberianmu bagiku. Sungguh indah anugerah Tuhan. Kasih Tuhan sangat menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang menasihati aku. Ternyata kebaikan Tuhan bukan cuma apa yang Dia anugerahkan, Dia berikan. Tapi juga ini bentuknya nasihat. Di waktu malam pun suara hatiku mengajari aku. Tuhan bicara di hati. Seringkali waktu kita lagi tenang, lagi diam, Tuhan bicara di hati kita. Aku selalu ingat pada Tuhan, Dia ada di sampingku, maka aku tidak goyah. Kebaikan Tuhan membuat kita tidak goyah, bukan karena kita kuat, bukan karena gak ada lawan di depan kita, tapi karena Tuhan selalu di samping kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Sebab itu hatiku gembira dan jiwaku bersorak dan tubuhku beristirahat dengan tentram. Orang yang menikmati kebaikan Tuhan harusnya bisa tidur dengan nyenyak. Kalau suka bangun jam 2 subuh, jam 3 subuh kayak yang saya cerita kemarin, maka jangan-jangan sedang tidak menikmati Tuhan. Sebab Engkau tidak membiarkan aku mati. Orang yang Kau kasihi tidak Kau biarkan binasa. Itulah saudara dan saya. Kita ada untuk hidup selama-lamanya bersama Tuhan dalam kekekalan. Yang setuju kata amin. Kau tunjukkan padaku jalan menuju kehidupan. Tuhan akan menuntun saudara dan saya. Padamu aku mendapat kegembiraan berlimpah dan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Saudara, ini janji Tuhan baru sebagian dari satu pasal, belum satu pasal. Dari sekian banyak janji Tuhan dalam Alkitab, berkat Tuhan begitu luar biasa. Sayang sekali kalau saudara dan saya nggak mengalaminya. Nah, yang saya mau ajak kita belajar lagi nih, apa yang menghalangi kita bisa menikmati kebaikan Tuhan? Apa yang menghalangi saudara dan saya bisa menikmati kebaikan Tuhan? Yang pertama begini, kita terhalang kalau cara berpikir kita masih legalistik atau agamawi. Cara berpikirnya agamawi, legalistik. Agamawi maksudnya apa sih? Cara berpikir kita seringkali gak beda sama semua agama yang lain. Agama tuh baik loh saudara. Pada dasarnya semua agama baik. Mengajarkan hal yang baik. Termasuk Kristen. Tapi agama termasuk Kristen gak bisa membawa kita selamat.
Karena itu Tuhan yang turun ke dunia, mengambil rupa dalam bentuk manusia, Yesus kita panggil namanya. Dan dia menebus dosa saudara dan saya. Kenapa? Karena lewat agama kita nggak bisa selamat. Lewat agama kita nggak bisa menolong diri kita sendiri. Tapi sayangnya cara kita berpikir masih suka agamawi. Nah, seperti apa agamawi itu? Legalistik itu. Coba kita lihat. Saya pakai bahasa Indonesia, bahasa yang sederhana sekali. Agamawi itu gini loh. Kalau saya taat, baru Tuhan berkati. Udah maju di sini. Oke ya. Kalau saya taat, baru Tuhan berkati. Kalau saya berdosa, Tuhan hukum. Jadi semuanya tergantung perbuatan saya. Itu agamawi. Saudara itu, semua tergantung apa yang kita buat. Kalau begini, saudara tidak bisa menikmati Tuhan. Hari ini saudara bikin salah, tadi kelepasan ngomong kasar, di rumah berantem, atau kita kelewat baca Alkitab langsung seharian kita merasa, wah Tuhan pasti pukul saya. Nanti keserempet mobilnya kita akan pikir gini, gara-gara tadi saya nggak baca Alkitab sih. Kita ngalamin sesuatu gara-gara saya tadi persembahan. Saya mau masukinnya ragu-ragu. Oh bukan, hari ini udah gak masukin ya saudara ya. Saya mau pencetnya, nolnya saya kurangin 1. Aduh jadi Tuhan hukum saya. Saudara lihat itu. Semua jadi legalistik. Sama seperti agama begitu kan. Gunung meletus, oh tuh dewanya marah. Kita lupa persembahan, lupa bawa sesajen. Kalau dewanya dikasih sesajen, dia senang, dia berkati kita. Legalistik. Saya lakukan yang baik, dia berkati. Saya tidak taat sama dia, dia hukum kita. Itu agamawi. Sementara Yesus datang ketika kita masih berdosa. Ketika saudara dan saya masih berdosa, dia tetap datang untuk mati buat kita menebus dosa kita. Cara berpikir agamawi, cara berpikir legalistik akan membuat kita begini loh. Akhirnya kita akan berusaha memperoleh keselamatan dengan mengandalkan usaha kita sendiri. Kita berusaha memperoleh keselamatan dengan pakai kekuatan perbuatan baik kita sendiri. Betul nggak? Makanya nggak heran orang ditanya gini. Saudara apa yakin sudah terima keselamatan? Udah yakin kalau mati selamat? Saya belum yakin Pak. Kenapa? Saya belum sempurna. Ada yang mikir gitu masih? Nah itu cara bentuk jebakan agamawi yang kita terpengaruh sama dunia. Masih mikirnya begitu. Kita masih berusaha memperoleh keselamatan dengan usaha sendiri. Ayo pelayanan yuk. Wah saya belum layak Pak, belum layak. Kenapa? Saya masih banyak salah. Masih mengandalkan usaha sendiri. Kita sulit percaya penuh pada kasih Tuhan. Seperti yang Alkitab bilang. Bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Alkitab bilang ini kamu sudah dijadikan sempurna. Kita baca kita sudah dijadikan sempurna. Tapi gak percaya. Kenapa? Cara berpikirnya masih agama. Nangkap? Lihat nih. Sulit kita percaya Alkitab dengan penuh. Hal inilah yang membuat kita gak bisa menikmati Tuhan. Ya kan? Akhirnya Tuhan bukan jadi Bapa yang baik, tapi Tuhan jadi seperti preman. Ini saya sudah terus sampaikan supaya kenapa? Kita sering lupa dan lupa lagi. Tuhan kita pikir seperti preman. Begitu gak persembahan, pukul. Begitu gak baca Alkitab, getok. Begitu nyanyi tadi kurang tepuk tangan, jambak. Tuhan jadi seperti preman. Saudara, perpuluhan itu firman Tuhan. Yang setuju kata amin. Itu perintah Tuhan. Itu yang kita tuju. Tapi perpuluhan bukan penentu keselamatan. Oke? Penentu keselamatan apa? Pengorbanan Yesus, penebusan Yesus di atas kayu salib. Itu yang membuat saudara dan saya diselamatkan. Bukan perpuluhan. Nanggap ya? Nah orang kebalik-balik seringkali gini. Cara kita menyanyi, cara kita menyembah, cara kita ke gereja, cara kita memberi, cara kita persembahan. Itu yang kita jadikan penentu keselamatan. Dan akibatnya Tuhan jadi seperti preman. Atau Tuhan seakan-akan bisa disuap. Tuhan jadi transaksional.
Ya kan? Makanya gak heran ada orang-orang yang gini loh. Habis berdosa, ya udah bulan ini gue perpuluhan deh. Supaya apa? Tuhan ampuni gue. Padahal Tuhan ampuni kita bukan karena apa yang kamu beri. Tuhan ampuni kita karena Dia sudah menebus kita di atas kayu salib. Suatu kali ada orang bilang sama saya gini, Pak, tolong doain saya. Saya janji nanti kalau tambang, saya mau buka tambang nih. Kalau tambang saya sukses, saya akan perpuluhan. Saya bilang, saya sebagai pendeta mah senang banget. Aduh udah denger tambang lagi ya. Tapi saya mau bilang, gak gitu caranya sama Tuhan. Gak gitu caranya sama Tuhan. Bukan main transaksi gitu loh. Kalau tambang gold, gue persembahan. Kalau tambang gold, gue perpuluhan. Enggak gitu caranya. Tuhan gak butuh. Tuhan gak butuh. Tambang itu aja punya Tuhan. Gak usah yang itu, yang semua punya Tuhan. Hidupmu aja punya Tuhan. Jangan transaksi sama Tuhan. Kayak Tuhan tuh bisa disogok-sogok. Kalau kita anggap Tuhan bisa disuap, kita kadang-kadang anggap Tuhan tuh bego kan. Tepuk tangan supaya Tuhan senang, wah supaya Tuhan berkati. Tuhan gila tepuk tangan kah? Sampai begitu kita tepuk tangan begitu rupa, hidungnya jadi besar, terusnya uang, begitu. Halo? Kalau kita anggap Tuhan bisa disuap, maka begini, yang kaya yang bisa masuk surga. Karena apa? Habis dia berdosa, dia bisa memberi lebih besar. Tuhan senang, surga. Kalau Tuhan bisa disuap, maka yang punya talenta di depan umum itu yang paling disayang Tuhan. Kenapa? Karena dia ada dosa, tapi terus dia melayani di depan yang lain. Kayaknya luar biasa, Tuhan berkenan. Makanya banyak orang pikir gini, wah luar biasa ya pastor ya. Pasti Tuhan dengar doanya. Kenapa saudara merasa saya lebih dengar doanya daripada saudara? Karena kita anggap talenta ini yang menyogok Tuhan. Padahal saya sama saudara bedanya cuma apa? Kita beda bentuk karunia. Kebetulan aja Tuhan kasih saya karunia ini. Sehingga saya bisa bicara di depan memberkati saudara seperti ini. Tapi saudara sendiri juga punya karunia yang lain. Amin. Yang sama berharganya sama Tuhan. Nah jangan pikiran kita terjebak sama cara berpikir agama. Yang membuat kita pikir Tuhan bisa disuap. Tuhan transaksional. Coba kita lihat sama-sama gambar ini. Saya sudah sering kasih gambar ini. Kira-kira saudara yang mana? Ya kan? Agamawi, legalistik membuat kita seperti yang ada di sini loh. Oh ya kita menerima salib Kristus, kita percaya sama Yesus. Tapi salib Yesus saja belum cukup. Makanya kita gak bisa tenang tadi kan. Kita gak yakin kita selamat, kenapa? Belum cukup. Masih ditentukan sama banyak hal lain yang saya harus buat ini, saya harus lakukan. Kalau saya gak lakukan, saya gak selamat. Kita gak bisa percaya penuh sama salib Kristus. Karena cara berpikir kita masih agamawi. Gospel memberikan jalan keluar buat kita. Gua bilang ini, bukan usahamu yang menyelamatkanmu, bukan karena perbuatanmu, tapi karena pemberian Allah. Karena apa yang Yesus buat di atas kayu salib itu yang mengampuni kita. Menebus kita dengan sempurna. Semua masalah kita dengan Tuhan sudah diselesaikan di atas kayu salib. Membuat saudara dan saya sudah diampuni, dilayakkan, sempurna, indah di hadapan Tuhan. Amin. Nah waktu saudara bisa berpikir menerima gospel, mengerti gospel, disinilah baru kita bisa menikmati Tuhan. Wah terima kasih ya Tuhan, salibmu menyelamatkanku, salibmu menebusku. Kalau sekarang kita pelayanan itu karena kita bersyukur sama Tuhan. Bukan supaya kita diampuni. Amin. Bukan supaya kalau kita memberi, kalau kita perpuluhan bukan supaya kita berkenan. Tapi karena dia sudah memberkati kita lebih dulu. Coba saudara renungkan yang mana saudara? Dari dua gambar ini yang mana kita? Kalau yang agamawi ini saudara, maka saudara kita gini, kita nggak bisa menikmati Tuhan, kita nggak bisa tenang. Dan ikut Tuhan jadi capek. Karena selalu kurang. Lihat kan? Masih kurang terus capek ikut Tuhan tuh. Kalau di sini ikut Tuhan tuh menyenangkan. Kenapa? Wow. Dia melakukan lebih daripada apa yang saya bisa lakukan.
Dia mengasihi saya lebih daripada apa yang saya bisa kerjakan buat dia. Yang setuju katakan amin. Karena itulah saudara dan saya perlu belajar mengenal Tuhan. Di CLCC tiap 6 bulan sekali ada life changing month. Nanti di semester ini bulan Oktober. Tiap bulan Oktober semester 2 tuh life changing month. 1 bulan penuh tiap minggu ada kelas yang saudara bisa pilih untuk belajar mengenal Tuhan. Saya dorong setiap home, enggak ada home dulu, ikut kelas saja rame-rame. Tiap bidang pelayanan ikut kelas dulu. Kenapa? Belajar lagi. Kenapa kita perlu belajar mengenal Tuhan? Supaya enggak terjebak cara berpikirnya agamawi. Sehingga Kristen tapi enggak bisa menikmati Tuhan. Kita perlu belajar merenungkan firman. Kita perlu mengizinkan gospel mengubah seluruh pengertian kita tentang Tuhan. Gospel inilah yang seharusnya kita renungkan. Kita bicarakan di home-home kita. Kita bicarakan di tim pelayanan kita. Supaya kita semakin sadar betapa besar kasihnya Tuhan. Harusnya obrolan kita bukan cuma curhat. Nggak apa-apa sih curhat, nggak apa-apa sih curcol. Tapi izinkan teman yang lain memperlengkapi kita supaya di tengah masalah yang kamu curhatkan, kamu bisa tetap melihat bahwa Tuhan tetap hadir dalam hidupmu. Tuhan tetap mengasihimu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, bahwa penebusannya sempurna atasmu. Sehingga habis curhat kamu diingatkan, oh iya ya, Tuhan selalu ada di sampingku, karena itu aku tidak goyah. Amin. Coba sekali lagi renungin baik-baik saudara yang mana, ya. Yuk kita belajar firman Tuhan lebih lagi supaya saudara dan saya bisa terus menikmati Tuhan. Penghalang yang kedua. Cara berpikir yang semau gue, itu penghalang yang kedua. Bulan-bulan lalu kita sudah belajar, ada 2 bulan kita belajar tentang kitab Hakim-Hakim. Di situ kita belajar tentang Simson, Gideon, kita belajar lagi tentang Yefta, kita belajar tentang kitab Hakim-Hakim. Dan kitab Hakim-Hakim Tuhan adakan untuk mengingatkan saudara dan saya tentang bagaimana seharusnya kita hidup. Kitab Hakim-Hakim mengingatkan banyak hal. Kenapa? Walaupun itu ditulis 3000-an tahun yang lalu. Tapi ternyata masalah manusia itu esensinya tetap sama. Cuma bedanya dulu belum ada handphone, sekarang sudah ada handphone. Bedanya dulu nggak ada sosmed, sekarang ada sosmed. Dulu mereka nggak punya followers Instagram, sekarang sudah punya followers. Tapi esensi masalah manusia tetap sama. Nah ini yang orang Israel alami. Mereka mengalami bagaimana Tuhan ampuni mereka alami bagaimana Tuhan membebaskan mereka yang paling atas. Lalu selalu nanti mereka gini, meninggalkan Tuhan. Mereka enggak setia lagi, mereka memilih hidup dalam dosa. Akibatnya mereka yang sudah dibebaskan, mereka diperbudak dosa lagi. Udah diperbudak dosa, mereka sengsara. Akhirnya baru mereka nangis-nangis di hadapan Tuhan, bertobat minta ampun. Terus palu ini bukan buat mukul saudara, tapi palu ini bicara Tuhan membangkitkan hakim, Tuhan membangkitkan seorang pemimpin di tengah-tengah mereka. Untuk membawa mereka kembali pada Tuhan. Lalu mereka dibebaskan lagi, mereka bertobat lagi. Tapi nanti jatuh lagi memilih keluar lagi dari Tuhan. Terus muter-muter orang Israel itu muter-muter terus hidupnya. Kadang-kadang kita juga seperti ini kan. Kita muter-muter terus. Tuhan sudah pimpin kita, semuanya sudah jadi lebih baik. Gak setia lagi dengan keluarga, masalah lagi. Nangis-nangis lagi. Tuhan sudah pimpin kita, sudah lebih baik. Kita mulai menyerah lagi dalam keserakahan kita. Gak pernah bisa cukup, kita serakah. Akhirnya apa? Hancur lagi, terikat hutang lagi. Nangis lagi. Terus muter-muter seperti itu. Masalah utamanya apa sih? Kenapa kadang-kadang kita seperti orang Israel yang muter-muter? Karena Alkitab bilang begini. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Gak ada raja. Kalau boleh saya tafsirkan buat hari ini kita gini loh. Sering kali yang membuat kita muter-muter seperti Israel karena di hati kita Tuhan tidak jadi raja. Di hati kita tidak ada Tuhan yang menjadi raja. Sehingga kita hidup semau gue. Waktu kita hidup melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Disitulah hidup saudara akan muter-muter. Gak karu-karuan. Kenapa? Di luar Tuhan kita bisa kaya. Di luar Tuhan kamu bisa punya keluarga yang kalau difoto kayak keluarga impian.
Tapi nggak ada kehidupan yang sejati di sana. Saudara, bahkan di kitab setelah Hakim-Hakim 1 Samuel 8 bilang ini. Setelah Hakim-Hakim itu 1 Samuel. Waktu mereka berkata, orang Israel berkata, udah deh kasih kami seorang raja untuk memerintah. Perkataan itu membuat kesal Samuel, maka berdoalah Samuel pada Tuhan. Maksudnya begini, ya udah kalau gitu gue mau cari raja deh. Bukan sekedar cari raja. Tapi Tuhan mau gini, jadikan Tuhan jadi raja dalam hidupmu. Tapi orang Israel gak mau. Mereka gini, gue capek deh, gue berdoa cari Tuhan, berdoa harus belajar nangun. Gue capek cari raja aja yang bisa pimpin kita seperti kerajaan-kerajaan lain di dunia. Raja yang kalau perlu apa-apa biar dia yang tanggung jawab sama Tuhan, biar dia yang menghadap Tuhan, biar dia yang membimbing kami. Lalu Tuhan berfirman pada Samuel, dengarkan perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Dengan kata lain gini, ikutin deh apa yang mereka mau. Ikutin. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi aku yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Mirip gak sih sama kita? Pak, saya gak usah doa-doa deh, Bapak Pendeta aja yang doa. Ya, saya titip salam aja sama Tuhan Yesus. Ya kan? Saya gak usah belajar Alkitab, Pak Pendeta aja yang belajar Alkitab. Ya kan? Saya dengar aja Pak Pendeta ngomong. Saya pilih, udah aja arahin kita. Tuhan bilang nih, aku yang mereka tolak. Supaya jangan Tuhan menjadi raja atas hidupmu. Apakah ada yang seperti itu hari ini? Kalau ada yuk kita bertobat yuk. Apakah hatimu masih menolak Tuhan untuk jadi raja di hatimu? Sampai kita gak mau belajar mengenal dia. Sampai kita gak mau belajar untuk mengerti dia lebih lagi. Mengizinkan dia memerintah. Apakah saudara masih gini? Tuhan yang kamu tolak. Yang penting kan saya ke gereja Pak. Apakah Tuhan yang kamu tolak? Supaya jangan Tuhan menjadi raja dalam hidupmu. Coba renungkan baik-baik. Ini yang membuat kita sering berputar-putar karena kita nggak mau berhubungan dengan Tuhan. Kita nggak mengizinkan Tuhan memerintah dalam hidup kita. Kita mau kita jadi raja buat hidup kita sendiri. Kita ingin hidup seperti orang-orang di luar sana yang menentukan hidupnya semau gue. Ukuran hidup kita bukan lagi apa kata Tuhan. Waktu Tuhan tidak jadi raja dalam hidup kita, maka ukuran hidup kita bukan apa kata Tuhan. Tapi ukuran hidup kita adalah gini, apa kata saya. Sehingga, lihat ini, seringkali hidup kita adalah, tujuan hidup kita adalah hidup tanpa masalah. Bukan tujuan Tuhan. Apa tujuan hidupmu? Hidup tanpa masalah. Soal ada Tuhan apa enggak ada Tuhan, peduli amat. Yang penting enggak ada masalah. Padahal hidup ini enggak bisa loh tanpa masalah. Setuju enggak saudara? Ada orang, ayo ikut Tuhan yuk Pak. Bro, sis, ikut Tuhan melayani yuk. Aduh belum bisa, kenapa? Anak saya masih kecil. 2 tahun kemudian, ayo ikut Tuhan yuk. Belum bisa, kenapa? Anak saya mulai besar. 2 tahun kemudian, ayo ikut Tuhan yuk, melayani Tuhan. Nggak bisa, kenapa? Anak saya sudah besar. Nggak punya mobil masalah. Punya mobil masalah. Cari parkir susah. Ya kan? Ayo ke gereja. Saya nggak ada mobil Pak Andi, kalau nanti Tuhan kasih mobil saya ke gereja. Udah dapat mobil, kok nggak ke gereja? Parkirnya susah Pak. Lihat, kalau saudara mengizinkan masalah jadi fokus hidupmu, kita akan berputar-putar di padang gurun. Perhatikan baik. Kamu membuat hidupmu berputar-putar di padang gurun. Karena kita tidak pernah hidup untuk tujuan Allah. Itu membuat fokus kita tertuju terus pada masalah. Bahkan seakan-akan kebaikan Tuhan diukur dari selesainya masalah dalam hidup kita. Betul gak sih? Kalau masalah selesai, Tuhan baik. Masalah datang, Tuhan jahat lagi. Masalah selesai, Tuhan baik. Masalah datang, waktu masalah tidak terjadi tidak seperti yang kita mau, kita tinggalkan Tuhan. Karena buat apa gue ikut Tuhan yang gak tolong gue waktu gue punya masalah. Halo, kita jadi orang-orang yang menjadikan solusi dari masalah hidup kita sebagai Tuhan. Tanpa kita pernah mengenal Allah kita.
Yang kita kejar solusinya, bukan Tuhannya. Padahal dalam setiap masalah hidup saudara dan saya, Tuhan selalu hadir. Dia selalu menjawab, walaupun jawabannya enggak seperti apa yang kita mau. Tidak selalu begitu. Tapi yang kita perlu lakukan sebetulnya adalah begini. Kita perlu membuka hati untuk mengerti apa maksud Tuhan lewat masalah itu. Amin. Apa maksud Tuhan lewat masalah itu? Saudara kan tahu, sebagian besar saudara tahu sebelum kita ada Tuhan izinkan bangun CLCC ini. Saya ada dalam sebuah lembaga, sebuah organisasi 11 tahun lamanya. Dan di situ saya disalah mengerti, di situ saya difitnah. Di situ saya ditekan terus sampai orang-orang pendeta-pendeta senior di tahun kelima, saya ingat sekali mulai datang dan mereka bilang, "Andi, keluar dari sini. Keluar dari sini." Tapi 11 tahun saya tidak pernah keluar. Kenapa? Tadinya saya mengeluh, tadinya saya kecewa. Tapi suatu kali waktu saya membuka hati, saya mengerti apa rencana Tuhan dalam masalah itu. Saya bilang, "Tuhan, saya disalah mengerti." Tuhan tanya, "Kamu mau belajar jadi hamba kan? Hamba kan tidak punya hak untuk membela diri. Ini kesempatan kamu belajar untuk menjadi seperti Kristus." Wow. Waktu saya menyadari ada kesempatan besar di dalam apa yang saya pikir masalah. Ada sebuah kehormatan besar di situ, saya belajar menjadi seperti Kristus. 11 tahun saya tidak mau keluar dari sana. 11 tahun saya tetap di sana. Kenapa? 11 tahun itu waktu yang singkat, saudara, amin. Enggak juga, ya kan? Tapi buat saya gini, saya menikmati tahun demi tahunnya. Kenapa? Saya belajar sesuatu di sana. Saya belajar bahwa nama besar gak sepenting itu ternyata. Kesuksesan jadi pendeta yang diterkenal di mana-mana bukan tujuannya. Saya belajar menjadi seperti Kristus, jauh lebih berharga dari semuanya. Dan itu Tuhan buat saya mengerti lewat masalah. Jangan menjadikan solusi jadi Tuhanmu, belajar mengenal Allahmu, karena dalam setiap masalah kehidupan Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu menjawab, buka hatimu untuk mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita lewat masalah itu. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan hidup semau gue, jangan hidup semau gue. Jadikan dia raja, Tuhan dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Ya, yang terakhir. Kenapa? Apa yang menghalangi kita menikmati kebaikan Tuhan? Kita seringkali menolak kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Allah yang berdaulat maksudnya ini, dia yang berhak menentukan apapun. Amin. Dia berhak menentukan apapun. Saya juga tidak suka waktu hidup kita ini berjalan tidak seperti yang kita mau. Setuju? Saya tidak suka waktu hidup ini tidak berjalan seperti apa yang saya pikir. Setuju? Karena kita pengen jadi Tuhan dalam hidup kita sendiri. Dan saya akui juga bahwa seringkali ada cara-cara Tuhan yang kita nggak bisa terima. Nggak bisa ngerti. Mau dipikir dari sisi manapun kita nggak bisa mengerti kenapa Tuhan lakukan ini. Apa baiknya rencana ini? Apa baiknya kejadian ini? Kadang kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kejadian itu sama sekali. Dan itu yang membuat kita berjarak sama Tuhan. Kita gini, ragu-ragu bahwa Tuhan baik. Kita takut nanti kalau kita dekat dengan dia, kita percaya sama dia, tahu-tahu dia izinkan sesuatu yang gak sesuai dengan keinginan kita terjadi. Amin. Untuk itu saya cuma mau bilang gini loh, kita perlu belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Supaya hati kita tidak melawan Tuhan. Yang setuju kata amin. Yuk belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Supaya hati kita tidak melawan Tuhan. Ada satu gambar yang banyak sekali membuat orang meragukan Tuhan. Mempertanyakan Tuhan dan jadi ateis. Foto bayi di Ethiopia. Bayi yang ditinggal meringkuk sendirian. Kelaparan udah busungnya gak kerukan. Udah tinggal tulang dan kulit. Di tengah terik matahari. Ditinggal sama orang tua yang kenapa? Dia akan mati di padang gurun karena semua sedang kelaparan. Orang bilang ini, kalau Tuhan ada, kenapa itu terjadi? Kalau Tuhan ada, kalau Tuhan baik, kenapa bayi itu lahir di situ? Saudara berharap jawaban dari saya? Saya akan beritahu bahwa saya pun tidak mengerti.
Itu membuat saya bergumul juga tentang Tuhan. Oh ya. Itu membuat saya mempertanyakan Tuhan. Oh ya. Tapi saya akan tutup dengan begini saudara. Saudara, saya baru kemarin saya dapat ini. Baru kemarin, sore. Saya di tempat pekerjaan saya di daerah Majalaya, lebih dalam lagi. Saya masuk ke dalam sebuah kantin, di situ tengah kerjaan saya masuk kantin, lalu ada tulisan ini, sabar. Bahasa Ibrani Pak? Bukan, bahasa Arab. Menarik sekali sampai saya googling dan saya diberkati. Saya cuma mau beritahu gini loh, bukalah hatimu dalam segala sesuatu karena Tuhan bisa bicara pada kita lewat segala sesuatu. 2 minggu lalu teman-teman bikin talk show di sini, setuju? Ada yang dapat sesuatu, ada yang bilang, aduh kita lebih suka khotbah. Oke, tapi saya cuma mau bilang ini, latih dirimu bahwa Tuhan bicara, gak cuma lewat seorang pendeta berdiri dengan resmi sama saudara. Tuhan bisa bicara lewat talk show. Tuhan bisa bicara lewat pembicaraan tentang kesehatan. Tuhan bisa bicara lewat pembicaraan tentang apapun juga. Dan kita bisa belajar sesuatu. Kalau saudara membatasi, Tuhan hanya bisa bicara lewat satu cara. Maka saudara sedang menutup cara Tuhan bicara dalam hidup saudara dan sendiri. Ayo izinkan dia, makanya di tempat ini mungkin akan ada berbagai cara yang disajikan untuk mengajak kita merenung. Karena setiap kita belajar firman dengan cara yang berbeda-beda. Belajar buka hati. Nah kemarin waktu saya masuk kantin, yang lain lagi pesan makanan, saya lagi jalan begini saya lihat sabar. Patient. Dari sini asal kata Indonesia apa? Sabar. Saya jadi pengen tahu, lucu ya ternyata, saya googling lah ini. Saya googling apa ini, bahasa apa ini. Ternyata dia dari kata sabar, double B. Sabar, double B adalah nama tanaman. Sejenis kaktus. Dan dibilang ini loh, kata sabar, dari kata sabar itu nama tanaman yang lahir, tumbuh, hidup di tengah-tengah lingkungan yang gak mungkin makhluk lain hidup. Panas, gersang, gak ada air. Setuju itu? Kita berpikir kalau Tuhan baik, kenapa ada tanaman lahir di situ? Kalau Tuhan baik, kenapa tanaman ini hidup di situ? Tapi ternyata tanaman sabar ini saudara, dia bisa tetap menghadapi masa-masa yang sukar. Dia bisa menghadapi masa-masa tidak ada air. Dia bisa menghadapi situasi yang sulit. Sabar punya arti saudara dan saya bisa menghadapi semua itu juga. Sabar punya arti kita bisa menghadapi lawan kita. Sabar punya arti bahwa gini, kita bisa menghadapi kondisi yang tidak seperti yang kita inginkan. Dan tetap hidup di situ, tetap menikmati Tuhan di situ dan tetap berbuah. Saudara lihat ini, kalimat terakhirnya. Tetap dia bisa jadi tanaman yang justru jadi obat buat makhluk hidup yang lain. Banyak orang tanya kenapa saya lahir di keluarga seperti ini. Kenapa saya lahir dalam kondisi seperti ini. Sabar. Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud, dan Tuhan akan membuat hidupmu jadi berkat buat orang lain. Amin. Sudah tahu kata sabar yang saya baca kemarin ini artinya. Sabar, sabar, sabar. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu baik dan janjinya pasti ditepati. Amin. Menghadapi apapun yang saudara rasa bingung. Tuhan bukan gak jawab, Tuhan jawab. Tapi otak kita cuma segini, coba semua begini saudara. Bukan bogem sebelah ya saudara, tapi gini. Saudara lihat, ini otak kita tuh cuma segede gini. Dan kadang-kadang Tuhan mau jelaskan pun kita gak ngerti. Tuhan udah jelasin, kita tapi blow on kita itu saudara. Amin. Gak bisa ngerti, bukan Tuhan gak jelasin. Kita di sana gak ngerti. Tapi untung Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Dalam ketidakmengertianmu, sabar. Karena kita percaya Tuhan itu baik dan janjinya pasti ditepati. Yang setuju kata amin. Kalau saudara sepupu kita aja bisa punya konsep ini. Dan dia bilang ini bagian terpenting dari iman. Wow.
Mereka bilang ini bagian terpenting dari iman. Kalau saudara sepupu saja bisa mengerti ini, kenapa kita justru yang paling sering protes sama Tuhan. Rendahkan hatimu, supaya hatimu tidak menolak Tuhan. Yang mau katakan amin? Beri tepuk tangan buat Allah kita. Sebelum kita bangkit berdiri sama-sama, saya mau ajak kita baca ayat yang tadi kita baca dari depan bersama-sama. Supaya saudara dan saya bisa diingatkan dan bisa menikmati Tuhan lebih lagi ya. Oke, siap. Multimedia ya tolong ya. Mazmur 16 ayat 5-11. Kita baca sama-sama 2-3. Tuhan, Engkau saja yang kumiliki. Engkau memberi segala yang kuperlukan. Nasibku ada di tangan-Mu. Sungguh indah pemberian-Mu bagiku. Sangat menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang menasihati aku. Di waktu malam pun suara hatiku mengajari aku. Aku selalu ingat pada Tuhan. Dia ada di sampingku, maka aku tidak goyah. Sebab itu hatiku gembira dan jiwaku bersorak dan tubuhku beristirahat dengan tentram. Sebab Engkau tidak membiarkan aku mati. Orang yang Kau kasihi tidak Kau biarkan binasa. Kau tunjukkan kepadaku jalan menuju kehidupan. Padamu aku mendapat kegembiraan berlimpah dan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Allah kita.